Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman seangkatan yang saya cintai. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami kelompok 1 kelas 7B akan mempresentasikan proyek 1 yang bertema interaksi sosial di lingkungan sekolah. Anggota kelompok 1 ada Jadon, absen 17, Dev, absen 9, Marvin, absen 25, Alin, absen 1. Materi yang akan dipresentasikan yaitu matematika, IPS, PPKN, agama, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, BK, dan PKT. Oke. Soal nomor 1 untuk matematika. Bu Tina memiliki 84 buah mangga, 56 buah salak, dan 140 buah rambutan. Bu Tina ingin membagikan buah-buah tersebut sama rata kepada beberapa anak. Hitungan sebanyak-banyaknya anak yang dapat menerima buah-buahan tersebut diketahui. Memiliki 84 buah mangga, 56 buah salak, dan 140 buah rambutan. Ditanyakan, sebanyak-banyaknya anak yang dapat menerima buah-buahan tersebut. FB dari 84, 56, 140. Caranya adalah 84 dibagi 2 menjadi 42, dibagi 2 lagi menjadi 21, dan dibagi 2 lagi dibagi 3 menjadi 7. Dan 84 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Untuk yang 56 dibagi 2 menjadi 28, dibagi 2 lagi menjadi 14, dibagi 2 lagi menjadi 7. Jadi untuk 56 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Untuk 110 dibagi 2 menjadi 70, dibagi 2 menjadi 35, dan dibagi 5 menjadi 7. Jadi untuk 140 adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Jadi untuk mencari FVP adalah harus mencari angka-angka yang sama dan yang lebih kecil. Jadi FVB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 7 sama dengan 4 kali 7, 28. Jadi banyaknya anak yang dapat menerima buah-buahan tersebut adalah 28 anak. Soal nomor 2 untuk matematika adalah ini. 4 anak, Andi, Banu, Citra, dan Dina mengikuti kursus komputer. Andi masuk tiap 4 hari sekali, Banu masuk tiap 5 hari sekali, Citra masuk tiap 6 hari sekali, dan sedangkan Dina masuk tiap 3 hari sekali. Pada tanggal 25 Juli 2023, mereka masuk bersama untuk pertama kalinya. Tentukan tanggal berapakah mereka masuk bersama lagi. Untuk hari libur, Sabtu dan Minggu tetap masuk. Diketahui, Andi, Banu, Citra, dan Dina mengikuti kursus. Andi masuk tiap hari, Banu tiap 5 hari, Citra masuk tiap 6 hari, Dina masuk tiap 3 hari. Tanggal 25 Juli 2023, mereka masuk bersama untuk pertama kalinya. Ditanyakan, tanggal berapakah mereka masuk bersama lagi? Ditanyakan yang kedua kalinya dan ketiga kalinya. Caranya adalah kita menggunakan rumus KPK. Jadi Andi masuk tiap 4 hari, Banu 5 hari, Citra 6 hari, Dina 3 hari. Jadi kita menggunakan rumus poin faktor, yaitu adalah 3 bagi 1 adalah 3, 4 bagi 2 adalah 2, 5 bagi 1 adalah 5, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi dirumuskan adalah 3 sama dengan 1 kali 3, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 1 kali 5, dan 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi untuk menggunakan rumus KPK, kita menggunakan semua bilangan yang ada dan kita menggunakan yang terbesar, yaitu adalah 1 kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, yang menjadi 1 kali 4 kali 3 kali 5. 1 kali 4 adalah 4, dan 3 kali 5 adalah 15. Jadi 15 kali 4 adalah 60, yang menjadi 60 hari. Jadi mereka masuk kedua kalinya 23 September 2023 dan ketiga kalinya 22 November 2023. Jadi, mereka mengikuti kursus komputer tiap 60 hari sekali. Kedua kalinya pada tanggal 23 September 2023 dan ketiga kalinya pada tanggal 22 November 2023. Sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok,
Macam-macam interaksi sosial, interaksi asosiatif, yaitu bentuk kerjasama atau suatu bentuk hubungan interaksi sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang. Contoh pelaksanaannya di sekolah seperti melakukan pikir kelas bersama-sama teman sekelas untuk membersihkan kelas, melakukan musyawarah untuk menentukan pendapat kelas yang dipilih dan mendoakan teman yang sedang sakit. Lalu, interaksi disosiatif yaitu jenis interaksi sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan baik antar individu maupun kelompok. Contoh pelaksanaan disosiatif seperti mencontek pekerjaan teman agar mendapatkan nilai yang bagus. Kelompok yang menjatuhkan kelompok lain sehingga memicu perpecahan dan konflik. Menjelek-jelekkan teman kepada teman lain sehingga memicu konflik antar teman. Interaksi sosial juga terjadi di sekolah kami, termasuk kelompok kami. Interaksi sosial juga dapat diterapkan sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Contohnya adalah menghormati teman sekelas dan guru yang berbeda agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Contohnya adalah menolong teman yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Contohnya adalah mengembangkan perilaku menghargai sesama teman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contohnya adalah ikut kerja bakti di lingkungan sekolah. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Contohnya adalah bersikap adil dan setiap kegiatan yang dilakukan bersama orang lain. Menghormati sesama merupakan hal yang harus kita lakukan. Selama MPLS, kita melakukan. Setiap kali ada kakak OSIS yang lewat, saya memastikan untuk memberi salam. Saya juga memberi salam kepada Bapak Ibu guru, teman, kakak kelas, karyawan, Bapak PP, dan lain-lain. Kita harus melaksanakan sikap menghormati dimanapun kita berada agar dapat menciptakan lingkungan yang damai, aman, nyaman, sejahtera, dan lain-lain. Kita juga harus menghormati Bapak Ibu guru karena telah mengajar dan membimbing siswa-siswi agar dapat memberi masa depan yang cerah. Kita dapat menghormati guru dengan cara mendengarkan guru saat pembelajaran, belajar dengan giat, membantu guru, dan lain-lain. Sikap sopan, menghargai, menghormati, rendah hati merupakan sikap yang kita patut laksanakan. Ayo kita melaksanakan sikap menghormati sesama di lingkungan sekolah. Tabel IPA Proyek 1. Nama Alin. Pewawancaranya Dev. Jarak ke sekolah dari rumah Alin ke sekolah Tarakanita itu 2000 meter atau 2 km. Waktu tempuhnya itu 480 detik. Suhu rata-rata di rumah Alin itu 299 Kelvin. Luas tempat tinggal Alin itu 37 meter persegi. Massa tubuh Alin itu 40 kg. Cara menemukan 26 Celcius ke Kelvin. 26 Celcius sama dengan berapa Kelvin? C kurang TTB. TTA kurang TTB. Sama dengan Kelvin kurang TTB, TTA kurang TTB. 26 kurang 0, 100 kurang 0. Sama dengan Kelvin kurang 273, 373 kurang 273. 26 per 100 sama dengan Kelvin minus 273 per 100. Bisa disederhanakan 100 bagi 100 jadi 1.
sama dengan 26. Ke Kelvin minus 273 sama dengan 26 tambah 273 sama dengan Kelvin minus 273 tambah 273 sama dengan 299 sama dengan Kelvin. Kesimpulan IPA. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Satuan dari besaran pokok sudah ditetapkan lebih dahulu. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan terdiri dari volume, gaya, kecepatan, luas, dan tekanan. Now we're going to present English and arts. Since we already gathered up all the information about our friends, we're gonna make a descriptive text about them. Hello everyone! Today I will tell you about my classmate Dave. He is 12 years old. He's quite tall because his height is 155 centimeters. He has a normal body weight with a weight of 43 kilograms. He has got black short hair and black eyes. He's very friendly and open-minded. He has a big brother. He likes to wear a jacket to school. He doesn't have any pets. He loves playing basketball with his big brother. He's also really good at singing and speaking Mandarin. He's a nice kid. That's all. Thank you. Hi, meet my friend Jadon. He is 12 years old. He is tall and his height is 160 centimeters. His weight is 50 kilograms. He got short black hair with a pair of black eyes. His hobby is playing basketball and games. He has many friends. He is also very athletic. He is a really good friend. Thank you. This is Ellen. She is 12 years old. She is tall with a height of 160 centimeters. She has a weight of 40 kilograms. She has got black, medium-length hair and brown eyes. She has two turtles as pets. She likes playing tennis and drawing clothes. She is able to dance and speak English. She has a little sister. She uses glasses. She likes to play games with her little sister. Thank you. Hello, let me describe my friend, Marvin. He is 12 years old. He uses glasses because he has a problem with his eyes. He is a smart person. He loves playing games and basketball. He gets many friends because everyone likes him. He also loves fruit. He is a good kid. Thank you. Karena kita udah mengangkum semua hal yang kita dapatkan dari sains, kita membuat versi itu ke dalam materi bahasa Indonesia yang menjadi sebuah paragraf atau menjadi sebuah cerita yang terdiri dari 4 paragraf. Kita memberi contoh dengan paragraf saya, yaitu adalah berjudul Hari Sekolah Dev. Setiap hari Senin sampai Jumat, Dev Liwanda atau yang sering dipanggil Dev selalu bangun pagi untuk sekolah. Dev bersekolah di SMP Talkanita 2 yang sangat dekat dengan rumahnya, yaitu Jalan Put Putra 8 nomor 11A. Luas rumahnya adalah 120 meter persegi. Suhu rata di daerah tersebut adalah 26 Celcius atau 299 Kelvin. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 2000 meter dengan waktu tempuh 6 menit atau 360 detik. Tentu sesuai dengan keadaan dan situasi di jalan tersebut. Saat matahari terbit, Dev bangun pukul 6 WIB pagi dan berangkat dengan sepupunya naik motor. Paragraf kedua, Dev keluar ke rumah dan langsung mengambil arah barat di Jalan Put Putra. Kemudian Dev menuju ke Jalan Put Putra. Di Jalan Put Putra terdapat banyak toko, restoran, dan kendaraan umum dan pribadi. Banyak orang juga yang bersepeda dan berolahraga karena cuaca pagi yang cerah dan udara yang segar. Paragraf 3. Saat menuju ke sekolah, Dev melewati Pandan Bistro, restoran yang lumayan populer di Pluit. Sekarang, Dev belok kanan setelah melewati pos Pluit Raya ke Jalan Pluit Barat Raya. Akhirnya setelah belok kiri ke gerbang SMP Talkanita 2, Dev bisa sampai di SMP Talkanita 2. Paragraf 4. Di SMP Talkanita 2 ada banyak siswa dan guru yang menyambut kedatangan kita di pagi hari. Pagi yang cerah ini membuat Dev semangat untuk mendapatkan ilmu.
Saat dia sudah berada di kelasnya, dia menyambut dan bermain bersama teman-temannya sebelum pembelajaran mulai. Sangat senang bersekolah di SMP Takanata 2. Berikut ini adalah contoh-contoh paragraf yang kita bikin oleh teman-teman kita juga, yaitu ada Marvin, Jadon, dan Dave. Sekarang kita lanjut ke basket. Pengertian basket. Bola basket merupakan salah satu jenis olahraga yang menggunakan bola besar. Bola dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 2 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Kedua tim tersebut bersaing untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring basket lawan. BK dan PKT. Sebut dan jelaskan tata krama yang masih kamu jalankan ketika di sekolah. Tata krama di sekolah. Memberi salam pada guru di sekolah, tidak pernah terlambat masuk sekolah, menghormati guru di dalam sekolah dan di luar sekolah, berpakaian sopan dan rapi, selalu berbicara sopan di sekolah. Nah, sering ditanyakan, kenapa kita harus menjalankan tata krama di sekolah? Karena dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di sekolah, terhindar dari konflik sesama teman atau guru, mendapat kenyamanan dalam hubungan yang baik dengan teman, guru, serta petugas ke sekolah, membuat Anda dihargai, dihormati, dan di lingkungan sekolah. 2 nilai yang paling dominan dari pendidikan karakter Tarakanita atau CC15 yang kita temukan dalam mengerjakan proyek 1 adalah kompetens dan creativity. Kompetens. Sikap kompetens sangat dominan bagi proyek 1 ini, karena kita benar-benar harus belajar dengan mandiri dan memiliki sikap ilmiah dalam mengerjakan proyek 1. Creativity. Creativity juga sangat dominan pada proyek ini, karena kita harus berani mencoba dan memiliki sikap kreatif dan inovatif agar menghasilkan presentasi yang menarik. Kesimpulan, cara membangun perilaku baik dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menenangkan, menghargai setiap individu di kelas, dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Dalam pembelajaran, kita harus menghindari penggunaan kata-kata negatif agar semua siswa dapat memberi masukan saat pembelajaran. Kita harus membuat aturan kelas berdasar pendapat siswa. Dengan menerapkan cara-cara ini, kalian dapat membangun perilaku baik dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada yang kita lakukan yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.